Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Riana Nurfitrianingsi, angkatan 2018, mahasiswi Teknik Industri Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sustainable Competitive Advantage untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu mata kuliah bernama Mas Haris Adiswantoro. Apa itu Sustainable Competitive Advantage? Seperangkat aset, karakteristik, atau kemampuan yang memungkinkan organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannya lebih baik daripada yang dapat dilakukan pesaingnya. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan sulit untuk diduplikasi atau direplikasi. Sebuah keunggulan kompetitif dapat berkelanjutan jika yang pertama, tidak dapat dengan mudah ditiru dan akan sulit untuk terkikis selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, perusahaan memiliki kompetensi inti yang unik dan lebih unggul daripada pesaing serta sulit untuk ditiru. Yang ketiga, memiliki sumber daya yang unik untuk mendukung kompetensi inti perusahaan. Beberapa penelitian membuktikan sumber daya dan kapabilitas perusahaan merupakan sumber keunggulan bersaing berkelanjutan. Hanya sumber daya dan kapabilitas yang memiliki kriteria valuable, rare, inimitable, non-substitutable, exploit by company yang dapat menjadi sumber keunggulan bersaing berkelanjutan. Yang pertama, valuable berarti sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki memungkinkan perusahaan menerapkan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Yang kedua, rare artinya sumber daya dan kapabilitas tersebut jarang dimiliki oleh para pesaing. Yang ketiga, inimitable. Artinya sumber daya dan kapabilitas sulit ditiru oleh pesaing atau memerlukan biaya sangat besar atau waktu yang lama untuk meniru. Yang keempat, non-substitutable, yakni sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki sulit digantikan dengan sumber daya atau kapabilitas lain. Yang kelima, selain itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan dan memelihara sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan bersaing. Pendahuluan. Salah satu aspek yang membuat sesuatu industri dianggap mempunyai keunggulan bersaing yaitu mempunyai nilai ekonomis yang lebih besar dibanding dengan industri sejenis yang lain. Faktor eksternal seperti struktur industri dan faktor internal seperti skala bisnis, brand, dan kepercayaan pelanggan merupakan hal yang jika sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif pada bisnis. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, perusahaan mampu melakukan proses bisnisnya dengan lebih efisien. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu yang berhasil memanfaatkan apa yang disebut dengan perkembangan teknologi atau finansial teknologi. Di tahun 2005, Zopa, sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris, memperkenalkan konsep layanan peer-to-peer lending, yang kemudian diikuti oleh Amerika saat bank tidak lagi menyalurkan kredit karena dampak krisis finansial di tahun 2008. Konsep peer-to-peer lending ini banyak diminati sebagai solusi atas masalah keuangan yang dihadapi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan kuartal pertama 2020, total jumlah penyelenggara vintage terdaftar dan berizin sudah lebih dari 660 perusahaan. OJK telah menyetujui pembukaan 8 perusahaan vintage lending di masa pandemi corona. Sebanyak 33 perusahaan telah memperoleh izin. Ketua Umum Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia mengatakan dengan izin yang dikeluarkan tersebut membuktikan kredibilitas industri vintage yang semakin tinggi di masyarakat. Dengan banyak izin yang sudah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat memperkuat industri vintage. Perusahaan peer-to-peer lending berusaha menawarkan berbagai jasa kepada calon nasabahnya guna memenuhi kebutuhan dari masing-masing nasabah tersebut. Amarta merupakan perusahaan keuangan mikro yang berdiri pada tahun 2010 yang memiliki misi menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pemodal secara online.
Amarta percaya bahwa dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan akses permodalan bagi usaha mikro tersebut akan menciptakan dampak sosial dan membangun ketahanan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Untuk dapat mempertahankan continuous sustainability pada bisnisnya, Amarta dituntut untuk memiliki strategi bersaing yang tepat. Tujuan penelitian ini menganalisis strategi research-based view melalui FRIO, model perusahaan peer-to-peer lending vintage. Di sini sumber saya di sini berasal dari jurnal yang berjudul Analisis FRIO, model perusahaan vintage dalam menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah sebagai lawan dari penelitian yang bersifat eksperimental. Pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur. Unit analisis dari penelitian ini adalah Amarta. Tentang Amarta, salah satu layanan yang disediakan oleh Amarta adalah pendanaan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro di pedesaan yang tidak bisa mendapatkan akses layanan keuangan melalui bank. Amarta mensupport mikro, khususnya wanita, dengan menyediakan kebutuhan dana untuk modal mulai dari 1,5 juta. Amarta menyalurkan pendanaan untuk usaha produktif di tempat mereka tinggal yang saat ini tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penyeleksian calon nasabah yang akan menerima pinjaman dilakukan dengan algoritma skor kredit. Hal ini untuk menilai kelayakan yang didasarkan atas analisa usaha dan kepribadian. Adanya grade A, A-, hingga E mempresentasikan kemungkinan keberhasilan bayar dan potensi risiko atau kemungkinan gagal bayar. Perkembangan vintage di Indonesia. Industri peer-to-peer lending mulai dikenal sejak tahun 2016 dan terus berkembang. Usaha kecil dan mikro yang membutuhkan dana untuk modal bisnis bisa mendapatkan layanan keuangan peer-to-peer lending. Dengan adanya peminjaman secara online, memudahkan dan mempercepat UMKM mendapatkan pinjaman. Dengan adanya peer-to-peer lending ini, lender atau investor atau pemberi pinjaman memiliki alternatif berinvestasi dengan imbal hasil yang menarik. Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan April 2020 terdaftar 1.161 perusahaan peer-to-peer lending. 25 diantara sudah mengantongi izin. Berdasarkan data yang digambarkan pada tabel di bawah ini, masyarakat Indonesia dan unbank tercatat kurang lebih 90 juta. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan peer-to-peer lending untuk membuka akses pendanaan bagi masyarakat unbank yang membutuhkan. Masyarakat unbank adalah masyarakat yang tidak memiliki akses kepada layanan perbankan, di mana umumnya masyarakat tersebut tidak memiliki jaminan. Di sini terdapat tabel 1, data masyarakat yang unbank. Research Base View Amarta, model FRIO, dimensi dari FRIO adalah valuable, rare, low imitability, dan organization. Amarta masih mengkonsentrasikan bisnisnya di Jawa Barat, khususnya di Subang, Bandung, dan Bogor. Amarta saat ini sudah memiliki 18 cabang. Amarta berencana untuk menambah 50 cabang, dan jika proses penambahan cabang ini terrealisasi, maka di akhir tahun 2017, Amarta akan memiliki 68 cabang. Dengan banyaknya cabang yang dimiliki Amarta, merupakan sumber daya bagi Amarta untuk terus memperluas jangkauan layanan kepada para mitra. Dengan memanfaatkan teknologi, Amarta hadir memberikan solusi pendanaan bagi mitranya. Berbasiskan teknologi juga, Amarta meng-create scoring kredit sebagai salah satu tools untuk menyeleksi calon mitra. Amarta memiliki SDM yang kompeten di bidangnya, mulai dari founder sekaligus CEO, Chief Commercial Officer, Chief Risk and Sustainability Officer, Chief Technology Officer, VP atau VP of
Operation dan Chief of Financial Officer. Amarta juga memiliki tim pendamping yang secara periodik berkeliling mengunjungi mitra untuk memberikan pelatihan tentang bisnis. Sebelum mendirikan Amarta, pemilik Amarta melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal riset didapat yaitu pembukaan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan, juga pelatihan bisnis untuk masyarakat. Amarta merupakan peer-to-peer lending Indonesia terbaik kedua dan terpercaya yang terdaftar di OJK. Selain menyandang gelar sebagai perusahaan terbaik kedua, Amarta juga telah membantu 42 ribuan perempuan menjalankan berbagai jenis usaha sejak 2010. Hal ini membuktikan bahwa brand Amarta sudah cukup dikenal oleh masyarakat dan sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sebagai upaya mengelola risiko bisnisnya, Amarta telah terdaftar dan diawasi oleh pemerintah melalui OJK. Amarta juga bekerja sama dengan perusahaan penjaminan kredit Jamkrindo dan asuransi jiwa untuk mitra. Untuk mengurangi kredit macet, Amarta menerapkan sistem pendanaan kelompok untuk menguatkan sistem gotong royong apabila terjadi kredit macet. Amarta melalui usaha kecil dan mikro yang dikelola wanita. Menurut owner dan CEO Amarta, perempuan dianggap paling berkomitmen dan tepat waktu membayar kewajibannya. Amarta sejak berdirinya sudah membantu sekitar 500-an desa yang memiliki produk usaha bermacam-macam dengan membentuk kelompok usaha perempuan produktif usia 20-30 tahun yang kemudian mendapatkan bantuan permodalan hingga usaha mereka berhasil. Simpulan dan saran, Amarta sudah memanfaatkan research yang dimiliki di beberapa aspek seperti infrastruktur teknologi, SDM untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Peluang Amarta untuk memperoleh lebih banyak lender masih terbuka lebar, mengingat ada 90 juta orang yang belum tersentuh oleh bank. Sesuai yang ditampilkan pada tabel 1 di atas, dengan terus meningkatnya pengguna internet, hal ini juga membuka peluang bagi bisnis dengan platform berbasis internet untuk meraih market share. Agar keunggulan kompetitif ini bisa sustain, perlu membangun komunikasi melalui media sosial dengan lebih gencar sebagai langkah untuk meningkatkan jumlah mitra. Sebagai perusahaan microfinancing yang lebih banyak melayani mitra perempuan, sebaiknya menciptakan pelatihan berkelanjutan untuk mengedukasi lebih banyak lagi mitra. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang berminat untuk menggunakan jasa Amarta. Selanjutnya, program MBKM Wirausaha Merdeka. Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha, dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa. Kenapa kamu harus mengikuti program-program Kampus Merdeka? Yang pertama, kegiatan praktik di lapangan akan dikonversi menjadi SKS. Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Yang terakhir, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Program Wirausaha Merdeka hadir untuk membantu mengurangi pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia, menanamkan mindset dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa, meningkatkan kemampuan gaya kerja mahasiswa
Dan terakhir, membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Jangan lupa follow Instagramnya Wirausaha Merdeka ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.